Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan serta kedamaian dunia maupun akhirat. Amin. Oke, kita mulai untuk pembahasan bola lagi ya. Setelah melalui bulan Maret yang menguras emosi, tibalah kita untuk menyambut bulan-bulan berikutnya ya. Sebelumnya, jadi timnas kan akan kembali bertempur di bulan Juni. Tentu saja melihat sikon yang ada, peluang Indonesia untuk setidaknya mengamankan ronde 4 sangatlah terbuka. Dan jelas dari situ, sorotan serta ekspektasi akan jauh lebih besar. Nah, kayaknya nih, segala apa yang udah didapat oleh Indonesia sedikit banyak bikin tetangga kita itu mumet. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti Thailand mungkin agak bisa menerima keadaan dengan Indonesia seperti ini, karena Thailand dampaknya udah ketemu Pak Erick Thohir. Lain atau beda dengan Malaysia serta Vietnam yang masih dongkol dengan ini semua, dimana dua negara itu seolah masih nggak mau kalah dengan Indonesia ya. Dengan berusaha menambah kekuatan melalui program naturalisasi, akan tetapi bukannya pujian malah justru dapat sindiran yang didapat dari fannya sendiri. Nah, jadi soal hal itu udah biasa ya. Malah juga dapat cemoohan-cemoohan dari fan-fannya sendiri. Oke? Jadi itulah namanya dinamika ya. Sekarang kita pembahasan masalah timnas. Perlu diketahui, Michelle Girl kan saat melawan Australia itu kan cedera. Terus dia untuk pemulihannya langsung pulang ke Belanda. Tapi apa yang terjadi? Banyak serangan-serangan ya, yang ditujukan untuk Michelle Girl. Salah satunya dari seorang anggota DPR yang katanya terhormat serta beretika dengan mengatakan kalau cedera Miss hanyalah gimmick semata. Selain itu juga dibilang pemain enggak mutulah, banyak drama lah, dan lain, tidak nasionalis ya. Tentu saja semua kabar itu Miss pasti tahu karena ya memang viral dan banyak yang mention ke dirinya. Dan perlu diketahui, Miss tetap pada keteguhan hatinya jika ia benar-benar mencintai Indonesia, serta enggak ambil peduli dengan orang-orang yang mengatainya semacamnya. Karena kembali lagi, yang paling tahu soal nasionalisme pastilah dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Tenang saja Miss, kita dukung, mayoritas Indonesia mendukung dirimu. Sekarang Indonesia bisa dibilang adalah tim yang terbaik di Asia Tenggara saat ini. Tentu kalau ada yang bilang belum pernah juara AFF kok bisa dibilang yang terbaik, ya betul lah. Indonesia belum pernah juara AFF, tapi terbaik itu tolak ukurnya sekarang jauh lebih luas dari sisi skuad timnas Indonesia. Sekarang bahkan adalah 10 besar dengan market termahal di Asia. Bahkan nilai dari Michelle Girl seorang aja ya, itu setara dengan satu tim macam Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia ya. Dan selain itu, kenapa Indonesia bisa dikatakan terbaik? Tentu saja karena sisi pencapaian di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia kini sudah mendapatkan 9 poin. Sebuah angka yang nggak pernah didapat oleh Vietnam atau Thailand ya. Yang edisi sebelumnya, dan tidak bisa dipungkiri kalau program naturalisasi yang dilakukan PSSI benar-benar sangat memberikan efek positif.
Selain soal prestasi, secara kemampuan individu juga mampu mematik pemain-pemain di Liga 1 untuk lebih terpacu jika ingin bersaing di timnas. Karena murni standarnya emang udah beda, sehingga wajar Indonesia jadi tim yang paling banyak mendapatkan atensi serta sorotan di Asia. Dan nggak bisa terbayangkan betapa luar biasanya hegemonia yang tercipta jika Garuda mampu lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Amin ya. Ya, berbicara soal peluang Indonesia memang secara kalkulasi terbilang sangat besar. Secara hitung-hitungan di papan klasemen Indonesia kini terpaut 4 poin dengan Australia yang ada di posisi kedua, sedangkan jadwal 2 laga terakhir di match di Juni, PSSI hanya menargetkan meraih 3 poin di kandang sendiri, yaitu ketika menjamu Cina. Sedangkan 1 laga yang dibilang sangat mustahil tapi masih ada tetap peluang, yaitu bermain melawan Jepang ya. Kemungkinan akan tampil lebih slow down ya Jepang itu, serta main dengan skuad pelapis karena sudah dipastikan lolos. Tapi tetap aja itu nggak gampang karena Jepang tetaplah Jepang, apalagi nanti kita mainnya di Jepang ya. Jadi kita secara hitung-hitungan sudah sedikit tenang ya, karena dengan menang dengan Cina di atas kertas kita sudah di atasnya, apalagi kita dalam posisi di kandang ya. Dengan kemenangan itu adalah mengunci bahwa Indonesia sudah masuk ke ronde 4 ya. Tadi apabila ada murah hatinya Jepang dengan melapis 2 yang diturunkan, kita bisa mengamankan 1 poin ya. Atau ya yang agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau bisa menang itu kan janggal sekali, tapi itu namanya bola bulat ya. Kalau bisa 1 poin saja ya, itu berarti peluang kita itu masih bisa merebut ke ronde kedua, karena 9 ditambah 4 ya, menang Cina dan tambah 1, 4 berarti 13. Nah 13, kalau misalnya Australia ada yang keselio di dalam kedua kompetisi, siapa tahu, itu kan namanya mengharapkan yang kurang bagus juga, tapi itulah kenyataan yang ada ya. Mudah-mudahan ada keselionya juga Australia ya, dan kita akan bisa meraih ya, poin itu. Tapi kalau 1 masih berat ya, karena Australia itu sangat terus saja sudah melampaui batas. Ya mudah-mudahan dia keseluruh dua-duanya, kita dua-duanya bisa menang, berarti bisa lolos. Oke, sampai itu terima kasih, merdeka.